Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, para jemaah yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bersua dalam pembahasan tentang sifat salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita akan melanjutkan salat sunnah yang selanjutnya adalah salatul kusuf wal khusuf, yaitu salat gerhana. Sedikit pekan yang lalu kita sudah membahas, namun tidak apa kita mengulang kembali. Hukum dari salat gerhana ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Jadi lahirnya sunnah muakkadah itu jemaah adalah berada pada urutan kedua setelah wajib. Ya, jadi aslinya hukumnya wajib karena ada yang memalingkannya. Kemudian ada perintah, ya, ada perintah Nabi SAW dari lisan beliau. Kan semua perintah itu adalah wajib. Tapi ada yang memalingkan hukumnya, maka menjadi sunnah muakkadah. Menjadi sunnah muakkadah. Tapi kalau tidak ada perintah dari Nabi SAW, hanya perbuatan saja. Hanya perbuatan saja, tidak ada perintah dari lisan Nabi SAW, maka hukumnya hanya sunnah biasa. Hukumnya sunnah tanpa ada penekanan muakkadah. Nah, jadi kapan dia berhukum sunnah muakkadah? Suatu amalan ketika ada perintah dari lisan Nabi, kemudian Nabi melakukannya juga, namun ada yang memalingkannya, maka turun hukumnya menjadi sunnah muakkadah yang ditekankan. Nah, sekarang sifatnya bagaimana cara salat gerhana tersebut? Yang pertama adalah tidak ada azan dan iqamah. Tidak ada azan dan iqamah. Tidak ada azan seperti untuk memanggil salat fardu, dan juga tidak ada iqamah. Namun yang hanya ada adalah panggilan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Dan ini berapa kali? Tidak ada ketentuannya. Berapa kali, yang penting orang-orang yang di luar sana mendengarkannya. Ya, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Nah, kalau ada suara seperti ini dalam masjid misalnya pakai mikrofon, maka itu adalah panggilan untuk salat gerhana. Ya, panggilan untuk salat gerhana, as-salatu jami'ah. Dalilnya adalah dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, lamma kasafatis syams ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nudiya inna salata jami'ah. Ketika gerhana matahari, maka
Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau dipanggil ya pada saat itu ketika gerhana matahari, inna salata jami'ah. Jadi as-salatu jami'ah. Salat akan didirikan. Ya. Salat berjamaah. Nah. Kemudian jumlah rakaatnya. Tentu jumlah rakaatnya adalah 2 dengan 4 kali ruku, ya, 4 kali ruku dan panjang, ya, bacaannya panjang, rukunya panjang, bangkit lagi untuk baca lagi, ruku lagi, panjang, ya, dan panjang yang kedua lebih pendek daripada yang pertama tadi. Kemudian sujudnya juga panjang. Nah, rakaat yang kedua juga gitu, seperti rakaat yang pertama. Yang ketiga, yujharu fil qiraati fi salatil kusuf. Ketika gerhana maka dibesarkan suaranya imam, ya. Imam menjaharkan suaranya ketika salat gerhana. Nah, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan. Dalam mazhab Syafi'i, kalau gerhana matahari maka disirkan. Kalau mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad itu dijaharkan. Dan ini yang lebih tepat. Ya. Dijaharkan, baik itu yang bulan atau matahari. Nah. Yang keempat adalah tusalla jama'atan fil masjid. Jadi dilakukan dengan berjamaah di masjid, ya, bukan di rumah, bukan juga salat sendirian, tapi di masjid. Nah, kenapa di masjid? Karena ini perbuatan para sahabat, ya, perbuatan para sahabat. Kemudian juga ada panggilan tadi, as-salatu jami'ah, ya, ada panggilan as-salatu jami'ah. Nah, yang kelima, jika terluput dari ruku, masbuk misalnya ini, ya, ini mungkin kita banyak yang nggak tahu ya, bagaimana kalau masbuk di salat gerhana, ya. Nah, kalau dia masbuk, ya, dia tidak mendapat rukunya imam yang pertama, kan 2 kali ruku. Dia hanya mendapatkan rukunya imam yang kedua, maka dianggap tidak mendapatkan rakaat. Ya. Jadi kapan dianggap mendapatkan rakaat salat gerhana? Kalau mendapatkan rukunya imam yang pertama. Ya, rukunya imam pertama. Jadi kalau rukunya imam yang kedua ia dapatkan, maka nanti dia bangkit lagi sendiri, kemudian salat seperti, ya, rukunya 2 kali, panjang. Nah itu kalau masbuk, ya. Nah, begitu juga dengan masbuk di rakaat yang kedua misalnya. Dia hanya mendapatkan datangnya di ruku yang kedua, rakaat yang kedua. Di ruku di rakaat yang kedua. Maka dia tidak mendapatkan 2 rakaat. Tapi dia ikuti imam, nanti, ya, berdiri ketika imam salam, ya, melanjutkan 2 rakaat. Ya, melanjutkan 2 rakaat. Nah, kemudian khutbah, ya, setelah sholat nggak ada zikir ini, tidak ada zikir. Jadi langsung khutbah, dan khutbahnya itu pendek, ya, tinggal baca hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan sholat, yang berkaitan dengan masalah gerhana ini, ya.
Ada hadis Nabi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan atau matahari ini gerhana bukan karena untuk pamali atau tatayur ya. Nah, tapi ini untuk takhwif. Allah ingin menakut-nakutkan kita. Nah, agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salat gerhana. Kemudian di salat gerhana itu jemaah, kita disunahkan untuk memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa, kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, bertakbir. Kemudian salat dan bersedekah. Ya, di waktu gerhana matahari atau bulan, ya, sunnahnya adalah pertama berdoa, kemudian bertakbir, salat, kemudian bersedekah. Nah, selanjutnya adalah salat Aidain, salat Aid, ya. Dan salat ini insyaallah kita sudah faham. Ya, karena sering kita lakukan, tapi sebagai pengulangan dari apa yang kita sudah pelajari dan mengetahui, tahu tentang salat ini, tidak mengapa. Nah, hukum dari salat Id adalah khilaf para ulama, khilafnya kuat ya. Ada yang mengatakan wajib. Kenapa wajib? Karena wanita-wanita yang dipingit pun diperintahkan untuk keluar. Ya, wanita-wanita yang jarang keluar rumah, ya, mungkin karena saking cantiknya mungkin kan, itu diperintahkan untuk keluar salat Id. Ya, ini gara-gara dalil ini para ulama mengatakan wajib ain, ya, wajib secara individu. Nah, tapi ada yang mengatakan sunnah, ya, karena dalil ada seorang Arab Badui datang ke Nabi SAW bertanya, apa yang diwajibkan atas saya? Nabi menjawab, diwajibkan untuk engkau sholat 5 waktu. Adakah selain itu? Tidak ada, kecuali yang disunnahkan. Nah ini, kecuali yang disunnahkan. Berarti termasuk yang disunnahkan juga adalah nih, sholat Id. Ya, kembali tadi wajib ada perintahnya jemaah. Kemudian perbuatan Nabi juga, ya. Tapi ada pemalingnya, ya. Yang malingkan darinya wajib ke hukumnya sunnah, sehingga menjadi dari hukumnya sunnah muakkadah. Nah, adapun untuk waktu ya, waktu sholat Id, waktu sholat Id itu adalah mulai dari waktu duha, ya, waktu duha. Untuk sholat Idul Fitri itu disunahkan untuk diakhirkan, maksudnya tidak di awal waktu, ya, untuk menunggu orang-orang yang ingin mencari keafdalan bayar zakat sebelum sholat, ya, karena bayar zakat yang paling afdal adalah sebelum sholat Idul Fitri, ya, zakat fitr. Adapun sholat Idul Adha itu disunahkan untuk di awal waktu, ya, karena nggak ada zakat kan. Kemudian juga biar cepat yang berkurban cepat-cepat untuk mencicipi hewan kurbannya. Nah, dan batas akhir dari sholat Id, ya, 2 Id ini adalah ketika zawal, 15 menit sebelum zuhur. Itu batas akhir dari sholat Id. Nah, kemudian tidak ada azan dan iqamah seperti sholat gerhana tadi.
tidak ada azan dan iqamah, dan tidak ada pula panggilan as-salatu jami'ah. Ya, tidak ada. Karena nggak bisa dikiaskan. Ya, tidak bisa dikiaskan. Beda-beda sebab. Ya. Salat Id sebabnya karena habis puasa. Gerhana karena ada gerhana matahari atau bulan. Nah, namun kita lihat di zaman sekarang ada yang bermazhab Syafi'i, mereka manggil untuk kumpul salat Id adalah dengan as-salatu jami'ah. Nah, tapi Allah alam yang tepat adalah tidak ada. Ya, tidak ada salatu jami'ah, enggak ada adzan, enggak ada iqamah. Kemudian jumlah rakaatnya tentu 2 rakaat, ya. Rakaat yang pertama 7 kali takbir, yang kedua adalah 5 kali takbir. 7 kali ini jemaah selain takbiratul ihram. Ya, selain takbiratul ihram. Begitu juga 5 kali di rakaat yang kedua selain takbir intiqal. Ya, selain takbir intiqal. Nah. Dan antara takbir ini boleh baca boleh tidak. Ya, boleh baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, boleh. Boleh juga tidak baca. Ya. Diam enggak apa-apa. Makanya kalau kita lihat ada imam yang cepat sekali takbirnya, berarti dia enggak baca. Dan itu tidak mengapa. Ya. Kenapa tidak mengapa? Begitu juga dengan angkat tangan. Ya. Dengan mengangkat tangan. Angkat tangan, kalau ada yang tidak mengangkat tangan, maka itu juga mengambil pendapat yang lain. Ya. Tapi Allah alam yang sunnah adalah mengangkat tangan. Ya. Imam dan makmum. Nah. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca atau bacaan, ya. Bacaan di salat Id. Jadi setelah kita takbiratul ihram itu disunahkan untuk baca doa iftitah, ya. Doa iftitah. Nanti satu-satunya salat yang enggak ada doa iftitahnya adalah salat jenazah. Ya, salat jenazah enggak ada doa iftitahnya. Nah, kemudian setelah kita takbir 7 kali atau 5 kali, yang rakaat yang kedua disunahkan wajib, ya, untuk baca Al-Fatihah, kemudian surah untuk imam, ya. Selanjutnya salat Id itu disunahkan di musalla. Ya. Musalla itu bahasa Arab, ya. Musalla itu bahasa Arab artinya lapangan. Tanah lapang. Bukan musalla yang kita kenal di zaman sekarang. Masjid kecil, ya. Nah, atau disebut langgar di sini. Tidak, ya. Musalla maksudnya adalah tanah lapang. Tidak boleh beralasan jangan sholat di lapangan, kan di situ ada kotoran kambing, sapi misalnya. Ya. Tidak mengapa sholat di atas kotoran tersebut. Ya. Selama sudah kering tentunya. Ya. Dan kalau mau bersihkan juga tidak mengapa. Kalau tidak mau bersihkan juga, kita sejadah di atasnya ada, di bawahnya ada kotoran tersebut, sah salatnya. Ya. Karena tidak najis. Nah, bahkan Nabi SAW mengatakan sallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi marabidil ibil. Ya. Salatlah kalian, tidak mengapa kalian salat di kandang kambing. Ini. Tapi jangan salat di kandang onta. Ya. Kok beda? Karena kalau kambing itu santun. Ya.
Kambing itu enggak dia enggak apa namanya, enggak ngeruduk ini orang yang tidak mengganggunya. Ya, kambing. Makanya para nabi itu tidaklah semua nabi kecuali mengembala kambing. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing. Nah, mengajarkan kesabaran. Ya, kambing. Dan semua nabi, hampir semua nabi kambing. Ya, mengembala kambing. Nah, bahkan di zaman Nabi Adam juga ada kambing alaihissalam. Nah, tapi kenapa kalau onta enggak? Ya, karena onta itu wataknya kasar. Ya, onta itu berwatak kasar, makanya Nabi tidak diperintahkan atau tidak dianjurkan untuk mengembala onta. Ya. Nah. Jadi tidak mengapa ya sholat di lapangan meskipun ada kotoran tersebut. Tapi yang tidak najis tadi ya, kotoran dari hewan yang dagingnya boleh dimakan. Ya. Tidak najis. Jadi mungkin sudah dibahas di bab najis ya, bab taharah. Kemudian khutbah. Khutbah ba'da salatil Id. Khutbah setelah salat Id, ya. Nah, untuk khutbahnya boleh sekali, boleh 2 kali. Ya. Mau yang sekali silakan, tidak ada duduknya. Mau yang 2 kali tidak mengapa. Nah. Jadi nanti jangan risih ya, ini 2 kali berarti ini bid'ah bukan salafi, enggak. Ya. Nah, jangan sampai kita menjadikan hal-hal yang seperti itu sebagai barometer kesalafian seorang. Ya. Berhentilah dari seperti itu. Nah, karena banyak masalah-masalah yang khilafnya para ulama itu kuat. Sekarang banyak dijadikan sebagai barometer kesalafian seorang. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sholat Id itu bertepatan dengan hari Jumat? Ya, dengan hari Jumat. Maka sebagaimana hadis dan perkataan para sahabat atau perbuatan para sahabat, ya. Siapa saja yang sholat Idnya ya bertepatan dengan hari Jumat, maka gugur baginya sholat Jumat. Ya, kalau dia sudah sholat Id, tidak wajib lagi untuk dia sholat Jumat, tapi wajib sholat zuhur sendirian. Ya, sholat zuhur sendirian. Di mana? Di rumah. Nah di sini ini waktu kita boleh yang laki-laki boleh untuk sholat sendirian, sholat fardu sendirian. Ya, ketika Id itu bertepatan dengan hari Jumat dan syaratnya tadi kita ikut sholat Id. Ya, entah itu yang rumahnya jauh dari masjid atau yang dekat tidak mengapa. Nah, tapi nanti jangan tampakkan ke masyarakat yang belum paham. Ya. Sengaja nanti lewat di depan orang sholat Jumatan. Ya, lewat aja. Udah cingkrang, udah jenggot lagi kan. Misalnya. Wah, ini kok enggak Jumatan ya. Nah, gitu kan. Nah, jadi silakan sholat di rumah. Ya, sholat sendirian. Nah. Misalnya kalau kita mau sholat Jumat, silakan. Tadi kita sudah sholat Id, mau sholat Jumat, ikut sholat Jumat juga silakan. Ya. Tadi yang diberi keringanan untuk tidak sholat Jumat tadi adalah selain imam. Ya, selain imam masjid. Nah, imam masjid harus dia sholat Jumat meskipun tadi dia sholat Id. Ya. Kenapa? Kemudian juga harus ada di masjid itu ya, mengumandangkan untuk sholat Jumat jemaah. Nah,
Kenapa? Untuk agar orang-orang yang tadinya nggak ikut sholat id misalnya, ya, dia bisa sholat Jumat, atau yang ingin sholat Jumat, dia nggak mau sholat di rumah, sholat zuhur misalnya. Saya lebih baik sholat Jumat, nggak enak rasanya misalnya kan, maka dia sholat Jumat di masjid. Nah, dan pada saat itu tidak boleh ada azan zuhur juga di masjid, nggak boleh. Ya, yang ada adalah sholat Jumat. Nah, untuk imam. Ya, nanti kalau imam nggak ikut sholat juga, siapa imamnya nanti? Ya, nah. Kemudian idza fatahu al-'id yusalli rak'atain. Kalau orang masbuk, ya, datang setelah imam salam. Datang setelah imam salam salat Id, ya. Maka dia tidak mengapa salat Id, ya, sendirian. Tidak mengapa. Di lapangan tersebut misalnya. Atau kalau di masjid misalnya, ya. Kalau di lapangan. Nah, jadi tadi tempat sholat id yang sunnah, ya ingat, yang sunnah itu adalah di lapangan, ya, kecuali Masjidil Haram, Mekah, kecuali Mekah, ya, penduduk Mekah, ya, penduduk Mekah itu mereka dari dulu sampai sekarang, ya, dari zaman para tabi'in, ya, sampai sekarang itu mereka sholatnya di Masjidil Haram. Nah, tapi kalau Ahlul Madinah, para penghuni Madinah, penduduk Madinah, mereka sholat di lapangan. Nah, kemudian idza lam ya'lam bil 'id ila ba'da zawal. Orang misalnya nggak tahu, ya, di luar sana misalnya, anggaplah di Samarinda ini misalnya, ya, Balikpapan sudah sholat id di hari itu, misalnya hari Senin. Samarinda nggak tahu berita, misalnya nggak tahu berita, berarti dia masih puasa itu, yang di Samarinda. Yang di Balikpapan sudah sholat id, ya, di hari Senin pagi itu. Nah, Samarinda nggak tahu kabar, ya, bahwasanya hari Senin itu sudah Lebaran, kecuali setelah zawal, setelah zuhur, ya. Jadi setelah zuhur baru mereka tahu, oh ternyata hari Senin tadi itu, hari Senin ini adalah sholat id atau Lebaran, ya. Maka wajib pada saat itu untuk membatalkan puasanya yang tadi, kemudian sholat idnya besok. Ya, sholat idnya besok. Nggak boleh langsung sholat id setelah zuhur, nggak boleh, karena waktu batas waktunya sudah selesai, ya. Kemudian la sholata idin fis safar, tidak ada sholat, ya, bagi orang yang sedang safar, sholat id, ya. Kita yang sedang di perjalanan misalnya, ya, sengaja kita, Pak berhenti dulu Pak, mau sholat id, nah itu enggak, ya, silakan jalan langsung, ya, meskipun banyak masjid di pinggir-pinggir jalan itu yang sholat id, ya, orang yang safar itu tidak, ya, sholat id, bahkan tidak disyariatkan katanya sini, la tushra'u sholatul id fi safar. Nah, karena Nabi SAW yang sering safar bersama para sahabatnya itu tidak ada memerintahkan untuk sholat id ketika safar, ya. Nah, tapi ingat, safar itu ada dua aja, Mas. Ada safar nazil dengan safar sair. Safar sair ini yang lagi di perjalanan, sair, sara yasiru, itu yang berjalan, ya kan, lagi di perjalanan, dalam mobil misalnya, bis, nah, dalam kendaraan.
lagi perjalanan, seperti misalnya Joko Kendil ya. Lagi di perjalanan tuh safar. Nah, kemudian tadi safar nazil. Safar nazil ini dia safar, tapi berhenti sampai tujuan, sudah sampai tujuan safarnya, ya, itu yang safar nazil, ya, safar nazil. Anggaplah sekarang misalnya dari sini ke Balikpapan kan safar, ya, kita di pertengahan itu nggak usah sholat id, ya, kita kalau sudah sampai di sana di Balikpapan, nah itu barunya nazil, ya, orang yang safar kemudian turun, nah itu, ya, nazil, ya, sudah sampai tujuan safarnya, maka pada saat itu dia tidak mengapa untuk sholat id, sholat Jumat, ya, tidak mengapa. Nah itu sholat id. Selanjutnya sholatul istisqa, ya, sholat istisqa, sholat minta hujan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya untuk kaum muslimin melakukan sholat id ketika benar-benar pacaklik, ya. Nah, kemarau panjang misalnya, maka sholat istisqa. Ada berapa permasalahan di sini jemaah? Hukumnya adalah sunnah, ya. Hukumnya adalah sunnah, tidak ada muakkadahnya, tapi sunnah saja. Nah, waktunya adalah tidak ada ketentuan waktunya. Salat istisqa ini, mau di waktu duha silakan, mau setelah zuhur silakan, ya, salat istisqa. Dan juga tidak ada azan dan iqamah, ya, tidak ada panggilan as-shalatu jami'ah seperti salat id, tidak ada. Nah, dan cara salat istisqa itu seperti salat id jemaah. Yang pertama, takbir yang pertama 7 kali, yang kedua 5 kali, ya, salat istisqa, salat minta hujan itu. Caranya seperti salat id. Dilakukan di musalla, yaitu di tanah lapang. Nah, yang beda apanya? Yang beda adalah khutbahnya, ya, doanya. Jadi kalau khutbah salat id kan setelah salat, tapi kalau salat istisqa sebelumnya, ya. Jadi perbanyak takbir, tasbih, memuji Allah, ya, sebelum mulai salat nih. Kemudian khutbah dan berdoa, ya. Dan berdoanya angkat tangannya tinggi-tinggi, ya, angkat tangan tinggi-tinggi untuk menunjukkan kita benar-benar minta kepada Allah, ya. Nabi dulu mengangkat tangannya sampai kelihatan putih ketiaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini, angkat tangan seperti ini, ya, tinggi-tinggi. Nah, dan si imam yang tadi berdoa tadi, ya, dan semua makmum dan imam angkat tangan, ya. Ini bedanya, ya. Kalau di id kan enggak, di Jumat juga enggak, ya. Jadi imam dan makmum angkat tangan, ya. Kalau di salat istisqa ini tinggi-tinggi angkat tangan. Dan disunahkan untuk imam membalik apa yang bisa dibalik, pecinya dibalik, ya, selendangnya dibalik. Kalau baju kan nggak mungkin bisa dibuka, ya. Apa yang bisa di sejadahnya misalnya dibalik. Nah, itu untuk imamnya. Kalau untuk si makmum enggak.
Kemudian dianjurkan untuk ketika keluar ke lapangan itu membawa hewan ternak kita aja. Ya, hewan peliharaan kita, hewan ternak kita bawa. Ya. Untuk menunjukkan benar-benar hewan ini kehausan gitu. Nggak ada air ya kan, kemarau panjang. Kurusnya kelihatan misalnya. Nah, kita benar-benar di situ sangat butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu, setelah doa-doa baru kemudian sholat, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah sholat jenazah. Sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Ingat ya, fardu kifayah itu lebih besar pahalanya daripada sunnah. Ya, fardu kifayah. Karena wajib kan, wajib kifayah. Nah, wajib kifayah itu kalau ada orang lain yang sudah melakukannya, maka kita gugur kewajiban kita, nggak berdosa. Kapan kita berdosa? Kalau semuanya nggak ada yang mau sholatin. Ya. Tadi hukumnya wajib kifayah, ketika nggak ada yang mau menyolatinya jadi fardu ain. Ya. Nah, jadi seolah kita meninggalkan fardu ain, jadi berdosa semuanya. Tapi kalau ada yang melakukannya, maka gugur. Dalilnya adalah ada seorang dari sahabat Nabi SAW wafat di perang Khaybar. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Sallu ala sahibikum." Wahai para sahabat, silakan solati teman kalian ini, sahabat kalian ini. Fataghayyarat wujuhun nasi lidzalik. Kemudian wajah para sahabat yang lain yang ingin menyolati tadi itu, wajah mereka berubah. Ya, kenapa Nabi bilang seperti ini? Kok beliau nggak mau menyolatinya? Kok kita yang disuruhkan? Kok kita yang diperintahkan? Nah, apa kata Nabi SAW? Inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Ya, sesungguhnya temanmu ini tadi telah berbuat ghulul. Ya, curang dengan harta rampasan perang, ngambil duluan. Ya, ngambil duluan. Dan Nabi nggak mau menyolati orang seperti itu, tapi diperintahkan sahabat untuk menyolatinya. Ya, dan Nabi juga nggak mau menyolati orang yang masih ada utangnya. Ya, yang masih ada utangnya. Bukan berarti dia kafir, enggak. Ya. Jadi yang boleh melakukan hal itu jemaah adalah para pemuka, para pembesar masyarakat, agar sebagai pelajaran. Ya. Jadi bukan orang-orang yang di bawah, enggak. Nah, ini dalil bahwasanya itu adalah hukumnya fardu kifayah. Nabi tadi enggak melakukannya, tapi yang diperintahkan adalah para sahabat. Nah, kemudian al-jama'atu fi salatil janazah. Wajib, ya, di sini katanya wajib, ya, untuk berjamaah ketika salat janazah. Kenapa? Karena Nabi SAW senantiasa melakukannya. Ya. Dan dianjurkan jumlah jamaah itu 40 orang, dan yang bertauhid. Nah, ini jamaah. Ya. Karena kalau ada seorang yang meninggal dunia dan disolati oleh 40 orang yang bertauhid, maka
40 orang itu nanti akan memberikan syafaat. Ya, akan memberikan syafaat kepada si mayit tersebut. Tapi syaratnya tadi jamaah bertauhid. Nah sekarang ketika berjamaah itu jamaah, ya, si imam berdiri di kepala, ya, di samping kepalanya mayit. Yang laki-laki, mayitnya laki-laki, imam berdiri di kepala, samping kepalanya. Kalau mayitnya perempuan maka imam di tengah, ya, di tengah. Katakanlah di pinggangnya. Kemudian bentuk safnya jemaah enggak harus ini sampai sini enggak, ya. Disunahkan untuk memperbanyak saf ini, untuk memperbanyak saf. Nah, misalnya 5 orang yang sholat, jadi 2 orang, 1 orang tidak mengapa di belakang, ya. Nah, jadi memperbanyak saf, disunahkan memperbanyak saf ketika sholat jenazah. Kemudian sekarang sifatnya, cara sholat jenazah, ya. Nah, yang pertama adalah suci tentunya, berwudu, ya, berwudu. Dan ingat ya, sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujudnya, ya, tidak ada ruku dan sujudnya. Kemarin viral kan ketika COVID itu ada yang sholatnya ruku dan sujud, ya. Husnuzon kita mungkin dia belum tahu, ya kan. Nah, jadi nggak ada ruku dan sujudnya. Kenapa nggak ada ruku dan sujudnya? Karena di depan kita mayit, ya. Dan juga kalau bisa, misalnya, ya, kalau ada jenazah yang ingin disolatkan di masjid, misalnya, ya, jangan jenazah tersebut ditaruh di depan imam yang mau sholat zuhur. Kan biasanya gitu. Jadi nanti aja taruh di ambulan dulu, ya kan, di luar sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, nah baru sholat jenazah. Nah, karena tidak ada ruku dan sujudnya jemaah, boleh bagi kita yang terlambat sholat, menyolati misalnya keluarga kita yang kita merantau kemudian kita pulang, misalnya kan, tahu-tahu sudah dikubur, ya, kita boleh sholat di kuburannya, ya. Kita boleh sholat, dia sudah dikubur misalnya, sudah dikubur ini, sudah selesai dikubur, sudah 1-2 hari misalnya dikubur, baru kita pulang, kita boleh sholat di kuburannya, tentu menghadap kiblat, ya, sholat jenazah, karena nggak ada ruku dan sujudnya. Nah, ini yang dipraktekkan oleh Nabi SAW dulu, ketika ada perempuan yang rajin bersihkan Masjid Nabawi, ya. Dan Nabi SAW tidak diberi kabar meninggalnya perempuan tersebut. Ketika esoknya, kan malam meninggalnya itu, langsung dikuburkan malam. Ketika esoknya, mana si perempuan tua itu, kalau udah tua deh, mana si perempuan itu, sudah meninggal wahai Nabi, mana kuburannya, tunjukkan. Ditunjukkan kuburannya, kemudian Nabi sholat. Nah, itu dalilnya. Dan Nabi SAW dahulu jemaah ketika beliau meninggal dunia, ya, Nabi disolati satu persatu oleh para sahabat, laki-laki dulu baru perempuan, satu persatu, ya. Itu diantara sebab kenapa Nabi meninggalnya Senin, dikuburnya hari Kamis, ya, meninggalnya hari Senin, dikuburnya hari Kamis. Karena kan sempit, kan rumah Aisyah sempit, nggak bisa berjamaah, ya, kamar Aisyah itu sempit. Kemudian juga alasannya juga adalah karena belum ada pemimpin yang menggantikan Nabi SAW ketika sudah
Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah selanjutnya, baru ya Nabi SAW atau Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan para sahabat untuk mengubur Nabi SAW. Nah, dan alasan yang ketiga juga, mereka sedang sedih banget, ya, nggak tahu buat apa, nah, gitu. Sampai sahabat Umar pun kan pengen menggal orang kan. Siapa yang bilang Nabi meninggal dunia, saya akan penggal, katanya. Itu sampai sahabat nggak percaya, saking sedihnya kehilangan Nabi SAW pada saat itu, jemaah. Ya, jadi nggak tahu mau buat apa. Nah, sampai-sampai pun mereka kan berselisih di mana dikubur Nabi ini. Ya, apakah di Baqi atau di mana? Nah, datanglah sahabat, mulai Abu Bakar ya. Saya mendengar Nabi, di mana Nabi meninggal, para Nabi meninggal, di situ dia dikuburkan. Ya, makanya Nabi dikuburkan di kamar Aisyah, bukan di Masjid Nabawi. Ya, bukan dalam masjid, tapi di kamar Aisyah. Karena meninggalnya di kamarnya Aisyah. Nah, Allah a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut masih di salat jenazah. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.